Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Rudi Sungkil. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman atau berbagi cerita tentang penggunaan inner clap ataupun peer clap yang lebih keras dari standar bawaan motor ya. Untuk masalah kelebihan pada penggunaan peer clap keras atau peer clap racing, ini kelebihannya cuma sedikit, kekurangannya yang cukup banyak ya. Salah satu contoh akibat dari penggunaan peer clap yang keras atau peer clap racing itu bisa terlihat di sini ya. Ini noken as yang hanya digunakan pada kurun waktu tidak sampai sebulan, ini sudah tergerus ya. Penampakannya seperti ini, cepat sekali memakan noken dan pelatuknya. Pertanyaannya, apakah penggunaan peer clap racing ini pada noken yang memakai pelatuk RRA itu juga sama seperti itu efeknya? Jawabannya ya, meskipun dia tidak tergerus amat, tetapi efek dari penggunaan peer clap yang keras ini pada performa motor juga agak sedikit mengalami hambatan. Hambatannya apa? Karena peer clap yang terlalu keras mengakibatkan satu, putaran mesin sedikit terhambat. Karena apa? Ya, peer clapnya terlalu keras. Efek yang kedua, noken dan pelatuknya akan cepat sekali aus atau cepat rusak. Di bagian mananya yang cepat rusak? Di sini ada sebuah head ya. Head ini baru datang tadi pagi ya. Baru datang tadi pagi. Sudah saya bongkar sebelumnya, namun saya pasang kembali. Saya mau mereview ulang biar teman-teman semuanya pada tahu ya. Daripada komen-komen yang masuk ke saya itu, Bang, peer clap racing apa yang paling bagus, yang recommended. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini itu saya jarang menjawabnya. Karena apa ya, itu peer clap racing itu penggunaannya tidak cocok atau tidak sesuai digunakan untuk di kehidupan sehari-hari. Jika motornya digunakan untuk harian itu sangat tidak cocok sekali. Nah, ini penampakannya ya. Hasil uji coba teman saya dalam kurun waktu 2 bulan ya. Tidak sampai 2 bulan ya. Katakanlah 2 bulan ini. Ini timlarnya sudah seperti ini. Sangat miris sekali kalau kita melihatnya ya. Merusak ya. Peer clap racing atau peer clap yang keras itu efeknya itu sangat sekali, sangat merusak noken as. Nah, lihatlah di bagian sini. Kok bisa seperti ini? Iya, karena daya tekannya ke sini itu sangat menekan sekali. Jadi menggeseknya itu terlalu apa ngarani ya? Terlalu menekan ya. Ini baru dipakai 1 kali kemarin itu waktu ada kopdar di mana itu? Nganjuk ya? Ya, Nganjuk itu. Baru dipakai sekali ke Nganjuk. Sepulangnya dari rumahnya, dia WA ke saya, kenapa motornya berbunyi kemelitik parah. Karena dia tidak punya biaya, tidak punya modal, motornya dibiarkan. Baru tadi pagi itu saya bongkar motornya. Dan ketemulah penyakitnya di bagian noken asnya ini. Untuk pelatuk clapnya sebentar saya buka. Oke. Saya skip dulu.
Nah, seperti ini penampakannya. Ini akibat perang ya, akibat perang antara pelatuk Rocker Arem melawan Noken As. Pihak ketiganya apa? Pihak ketiganya yaitu Pearl Racing atau Pearl yang lebih keras daripada standar orinya. Ya akibatnya ini yang pertama, ini yang kedua. Pihak ketiganya itu ini Pearl Racing atau Pearl yang lebih keras. Ya hasilnya seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini maka ya yang punya motor lemes. Kenapa lemes? Yang seharusnya uang tidak dibelikan jajan untuk ini sama beli ini dikembalikan ke posisi standar, sama ongkos bengkelnya, belum lagi part-part yang lain seperti pak, seperti oli, seperti lem ya. Sehingga apa? Uangnya digunakan untuk beli Noken As ini. Jadi himbauan saya kepada kawan-kawan semua ya, sebisa mungkin jika motor kawan-kawan semuanya itu entah motornya itu GL Max, entah itu Mega Pro, entah itu Tiger, sebisa mungkin ya untuk menjauhi atau tidak memakai Pearl yang lebih keras dari standar orinya. Karena di konten-konten saya yang sebelumnya juga seperti itu, saya tidak pernah pakai Pearl yang racing dengan merek saya tidak bisa menyebutkan mereknya ya. Ya bisa dikatakan saya itu ya sering pakai Pearl yang keras itu, tapi pada penggunaan motornya itu tidak dipakai di kehidupan sehari-hari, daily ya. Tidak digunakan ke pasar, tidak digunakan untuk touring jarak jauh, itu tidak. Ya memang diperuntukkan khusus ya. Ya balap-balap 200 meter, 400 meter, 1200 meter itu sudah cukup ya. Tapi kalau untuk kepentingan sehari-hari, kepentingan touring, digunakan untuk ngarit atau digunakan untuk kerja, digunakan untuk San Mori sama kawan-kawan, sebisa mungkin jangan. Karena apa? Yaitu karena kebanyakan Pearl yang keras ini atau Pearl Racing ini itu digunakan bukan untuk sepeda motor yang versinya sepeda motor yang masih standar, bukan, jarang. Jadi kalau kawan-kawan itu ada yang punya motor GL Max yang masih standar, ada yang punya motor Mega Pro standar, dikasih inner clap maupun Pearl yang luar sininya itu menggunakan Pearl Racing, saya jamin motornya pasti loyo. Yang kedua, Noken As-nya akan sedikit cepat tergerus atau cepat aus. Karena kenapa? Yaitu ya Pearl Racing itu penggunaannya bukan untuk motor yang versi harian, tidak digawe bendino rek. Jadi memang khusus. Coba kawan-kawan lihat ya, motor yang versi-versi balap-balap itu tidak digunakan di kehidupan sehari-hari. Paling hanya digunakan untuk balap, satu kali event, sampai di rumah diprotolin lagi, dicek lagi, pakai balap lagi, partnya diganti baru semua. Ya kalau untuk kaum pemula di herek, kalau ingin meniru yang versi seperti itu, ya enggak masalah sebetulnya, tapi pada prakteknya pasti kawan-kawan yang sudah praktek demikian akan rugi. Motornya sudah habis banyak digunakan di kehidupan sehari-hari ya, digunakan ke pasar, ke kota, pakai touring, pasti cepat rusak. Karena kenapa? Sepeda motornya
kompresinya tinggi ya, cepat panas, spare partnya cepat rusak ya, akan merugikan diri kita sendiri ya. Jadi sebisa mungkin kalau mau ngerakit sepeda motor, khususnya di sepeda motor herek, sebisa mungkin untuk memplanningkan ya, buat perencanaan terlebih dahulu ya, motornya digunakan untuk versi apa ya. Jangan menyiksa diri kalau hanya untuk jual bakso, mau pakai ngarit, mau dibuat ke kebun atau ke sawah. Jangan pakai struk-struk yang tinggi ya, jangan pakai peer klep yang keras ya. Jadi sekali lagi, penggunaan peer klep racing atau peer klep keras itu bukan digunakan untuk sepeda motor yang masih standar ya. Peer klep racing itu digunakan pada motor-motor yang sudah bore up maupun stroke up, yang istilahnya itu nokennya sudah tinggi ya, lift klepnya itu sudah tinggi, durasi lebar ya, itu yang memungkinkan atau tidak ingin terjadi floating atau lambat balik pada klepnya, akhirnya dikasih klep yang lebih keras, dari daya pegasnya itu semakin cepat ya. Tapi efek sampingnya itu seperti ini ya, efek sampingnya itu seperti ini. Jadi dikira-kira sendirilah ya. Makanya di kolom komentar YouTube saya banyak sekali cerita ya, banyak sekali pertanyaan. Recommended enggak Bang kalau Mega Pro pakai klep racing ini, pakai peer klep Swedia, ada yang Tega Racing, BRT, macam-macam, Kawahara dan lain sebagainya, banyak merek di online shop sana ya. Tapi itu saya jarang menjawabnya. Karena apa? Karena saya sendiri juga bukan bengkel balap, bukan. Karena saya sering mencoba, karena versi motor rakitan saya itu banyak sekali yang digunakan untuk keperluan touring antar kota, jarak jauh ya. Jadi saya jauhi ya, saya jauhi penggunaan pada peer klep yang keras ini atau peer klep yang racing ini, racingan. Saya lebih merekomendasikan memakai inner klep yang sudah menancap di bawaan motornya, seperti inner klep yang menggunakan peer coupling trigger ya. Jadi peer coupling trigger itu bisa digunakan untuk inner klep ini, dan itu sudah saya buktikan di beberapa motor rakitan saya. Itu hasilnya apa? Aman, tidak terjadi masalah yang seperti ini. Jadi pada intinya peer klep keras atau peer klep racing itu ya, kalau dilihat dari kekurangan dan kelebihannya itu cuma 2, kekurangannya itu banyak. Nggak kuali aku mau. Kelebihannya cuma 2 ya poinnya, kekurangannya ada 8. Kalau misalkan peer klep ini dinilai dari 1 per 1, poin-poinnya itu seperti itu ya. Jadi 8 vs 2 ya. Untuk head ini yang dipakai teman saya itu, dia karena motornya GL Max, jadi dulu ketika mau beli silinder kop, saya sudah ngasih saran ke dia, daripada buat kop ini diembleskan seperti ini, saya suruh ya, saya rekomendasikan dia untuk membeli kop Mega Pro atau kop Tiger. Dia enggak mau, dia mau bikin klep bles-blesan seperti ini. Alhasil apa? Businya terlalu masuk, kubahnya terlalu masuk ke dalam. Jadi ini juga susah untuk melakukan hitungan rasio kompresi. Jadi ada tambahan lagi, kawan saya ini pakai Asgrok langkah 72. Nah, ini langkah 72 memakai stangnya Ninja.
Di bagian sininya ada titian ya, 4 buah. Saya melihatnya saja kalau askruk seperti ini sudah apa ya, sudah gila ya. Apa artinya ya? Geli. Melihat ini big pen yang di titik-titik las seperti ini, itu sudah geli. Karena saya sering mendandani atau menyervis ya. Kalau stang ini rusak terus diganti stangnya lagi, ini proses gerenda lagi. Setelah digerenda dipasang ya, setelah dipasang didayel, dilihat kanan kirinya imbang atau tidak ya. Setelah itu baru dilakukan proses penitian ini biar tidak berubah. Yaitu kelemahannya pakai big pen yang kecil-kecil itu seperti ini. Nggak di titik itu cepat berubah, di titik ya bikin geli seperti ini. Ini garapannya ya bilang bagus ya bagus, ya dibilang jelek. Kalau dari saya pribadi sih melihat askruk ini ya itu. Kalau bubutannya bagus, cuma bikinan ininya saja yang kurang srek ke saya. Karena saya sendiri untuk stroke langkah 72 yang menggunakan stang Ninja seperti ini sudah stop beberapa bulan yang lalu. Saya sudah menghindari pakai stang-stang yang seperti ini ya. Ada kalau tukang bubutnya itu kalau disuruh ganti stang seperti ini itu males, nggak tahu alasannya apa itu. Saya sering itu, saya bawa ke tukang bubut, bawa askruk seperti ini, jawabannya pasti ada kerjaan banyak, antrinya banyak dan lain sebagainya. Alasannya kek. Tapi tidak kesemuanya askruk langkah 72 stang Ninja itu jelek, itu tidak. Saya juga tidak menjelek-menjelekan bahwasannya askruk langkah 72 yang stang Ninja itu jelek, tidak ya. Ya cuma untuk saya pribadi memang sementara ini menjauhi memakai part-part yang seperti ini itu. Saya lebih pakai apa ya? Kalau langkah 70 ya pakai stangnya Mega Pro atau stangnya Tiger. Saya cenderung lebih pilih itu daripada memakai langkah 72 dengan menggunakan stang Ninja seperti ini ya. Itu. Oke, di video kita kali ini ya tentang review dari saya, review mengenai penggunaan pirklep keras atau pirklep racing di sepeda motor harian ya. Sebisa mungkin kawan-kawan untuk menjauhinya, karena pirklep yang keras atau pirklep racing itu pada penggunaan yang sebetul-betulnya itu bukan digunakan pada motor yang masih standar, tidak digunakan di sepeda motor harian. Yang pertama, tenaganya berat, karena kenapa? Pirnya keras. Yang selanjutnya apa? Noken as cepat habis, timlar juga cepat tergerus ya. Jadi itu sesuai yang sudah saya katakan tadi, bahwasannya kelebihan dan kekurangannya itu banyak kekurangannya daripada kelebihannya. Ya kalau untuk para mekanik-mekanik yang sudah ahli, sudah paham, itu pasti maksud dengan apa yang saya katakan ini ya. Tapi bagi mereka-mereka yang belum pernah mencoba, itu pasti mengatakan, oh itu hanya sensasi saja bikin konten ya. Ya kalau tidak percaya ya silakan dibuktikan sendiri ya. Pakai saja kalau kalian mempunyai motor Mega Pro, misalkan mempunyai motor GL Max atau GL Pro yang tadinya pirklepnya masih standar, ya silakan pasang saja, pasang pakai pirklep racing-racingan seperti ini, terus rasakan ya apa hasilnya sak marine gawe pirklep sing kaku, pirklep racing. Hasilnya apa? Pasti motornya ndak enak.
Nggak enaknya karena apa? Kekakon pirnya terlalu keras. Saya bongkar motor seperti ini tidak hanya 1-2 kali, sudah berkali-kali. Motor kiriman dari kawan-kawan, dari orang-orang yang jauh di sana, itu banyak sekali kasusnya, itu banyak sekali terjadi di area silinder head ini. Oke kawan, ya. Sampai di situ jumpa kita kali ini. Jika ada kekurangan ataupun penyampaian saya yang kurang jelas di hati pemirsa semuanya, saya mohon maaf ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada hal-hal yang masih mau ditanyakan, jika ada hal-hal yang masih ragu atau ada unek-unek, silakan tulis komentar di kolom komentar. Saya akan sebisa mungkin untuk menjawabnya ya. Jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu. Oh ya, saya jawab sekalian. Bagi para sahabat-sahabat ya, penonton setia YouTube saya, kalau minta nomor WA saya sementara tidak saya kasih karena kenapa? Terlalu mengganggu di kehidupan saya ya. Kadangkala ketika saya sibuk di siang hari, telepon ada masuk, WA ada masuk ya. Jadi cukup mengganggu bagi saya. Jadi kalau bisa chat saja di kolom komentar YouTube ya. Saya akan sebisa mungkin untuk menjawabnya. Kalau tidak saya jawab ketika itu, saya akan jawab keesokan harinya. Oke, sampai di sini dulu jumpa kita kali ini. Semoga konten ini bermanfaat bagi kawan-kawan yang masih pemula maupun kawan-kawan yang sudah kawakan ya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya.